satu training center di Narita, dan ada 10 kantor cabang, kantor perwakilan di 10 kota di Jepang. Kami bergerak di bidang pemagangan ke Jepang. Jadi pemagangan yang dimaksudkan ini adalah bekerja di industri Jepang, disesuaikan, kalau di kami disesuaikan dengan jurusan pada saat di SMK. Di Indonesia kami ada 300 sekolah mitra, dan di Jawa Timur ada sekitar 80 SMK mitra. Siswa kami yang di Jepang saat ini ada 3.126. Jadi magang yang kami maksudkan adalah magang pekerja selama 3 tahun di Jepang, kemudian bisa diperpanjang untuk masa waktu 2 tahun, dengan di tahun ke-6 nantinya akan bisa berpindah ke visa kerja. Itu mungkin profil PTJ. Untuk mungkin nanti untuk kaitannya dengan digitalisasi, seperti apa yang ini saya akan coba untuk menjawab. Baik, Bapak. Saya kembalikan ke Ade Rosalina ya. Rosalinda, Bapak. Rosalinda, Bapak. ya. Kalau boleh saya tahu, tadi kan terkait dengan bidang usaha, nama perusahaan ini, dan sejarah berdirinya itu seperti apa, Pak? Awal terbentuknya dari PT JH ini. Di PT JIK, baik. Jadi PT JIK ini berdiri sejak tahun 2021. Dan kalau ya, untuk yang di Surabaya ini baru mulai 2005. PT JIK-nya berdiri 2021. Untuk yang kantor operasional Surabaya ini berdiri sejak 2005. Ya betul ya, 2001 2005. Oke, Bapak, baik. Jadi layanan utama yang disediakan di PT JIS ini apa, Bapak? Apa hanya pelayanan pemanggangan atau bagaimana? Ya, di JIS ini satu poin pembelajaran atau pelatihannya yaitu pelatihan bahasa Jepang untuk persiapan magang ke Jepang. Gitu saja. Selain itu mungkin ada manner, ada istilah kami pelatihan budaya, lebih ke budaya kerja, manner, sopan santun di Jepang, supaya orang Indonesia bisa diterima dan bisa menyesuaikan diri dengan budaya kerja di Jepang. Oke, kalau terkait dengan struktur organisasi di PT JIS secara umum itu bagaimana ya, Pak? Misalnya divisi operasional, pelatihan, dan sebagainya. Baik, kalau secara umum di masing-masing kantor itu ada bagian pelatihan namanya. Kemudian maaf, saya ulang ya, dari urutan saja saya sebutkannya. Ada bagian rekrutmen, kemudian ada bagian medical, kemudian ada bagian pelatihan, kemudian ada bagian matching, dan terakhir itu ada asrama.
Dokumen tadi sudah saya sebutkan belum ya? Maaf, ada yang lupa kayaknya, ada yang kelupaan. Ada yang Iya, bagian dokumen juga. Mhm. oke. Nah, kalau jumlah karyawan atau staf yang bekerja di PT JIS ini kira-kira berapa ya, Pak? Baik di kantor pusat ataupun cabangnya itu? Kalau di pusat ada sekitar 80, kemudian di kantor Jogja ada sekitar 26 kalau nggak salah. Kalau di Surabaya ada 10. Oke. Jadi PT JIS ini memiliki kerjasama langsung ya Bapak dengan lembaga pemerintah atau perusahaan di Jepangnya? Ya, jadi PT JIK ini ada kerjasama dengan JIK yang di Jepang, namanya sama-sama kami perusahaan PMA, sama-sama namanya sama-sama JIK, hanya yang satu berada di Jepang, yang satu berada di Indonesia. Nah, yang di kami tugas utamanya adalah mencari sampai melatih dan memberangkatkan. Untuk yang di Jepang, tugas utamanya adalah memenuhi siswa yang ada di Jepang. Jadi pembagian tugasnya seperti itu. Oke, Bapak. Nah, ini terkait dengan transformasi digitalnya nih di PT JIS. Bagaimana kondisi operasional nih, Bapak, perusahaan sebelum menerapkan transformasi digital? Apakah masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan data peserta magang sebelum menerapkan transformasi digital gitu, Bapak? Ya, betul. Jadi poin transformasi digital ini kami mulai 2021. Ya, 2021. Sebelumnya kami masih manual dengan kertas, dengan dan form yang macam-macam kami simpan. Kemudian juga membutuhkan ruang simpan yang semakin hari semakin banyak. Jadi siswa yang itu mencapai 15.000 sudah simpannya sudah tidak memungkinkan. Jadi rentan untuk ada dokumen yang hilang, kemudian juga pencarian juga yang lebih sulit. Dan mulai 2021 sekitar 2021 itu transformasi digital dari yang kami memakai kertas sekarang ke paperless. Sedangkan sebenarnya transformasi digital di kami ada dua, yang saya sampaikan 2021 itu tadi adalah penggunaan paperless. Jadi sebisa mungkin kami tidak menyimpan dokumen kertas. Kemudian sebelum itu di tahun 2015 itu kami sudah membuat database siswa untuk pengisian data, kemudian simpan foto dan lain-lainnya, informasi-informasi itu ya kami mulai sejak 2015. Kemudian ditambahkan lagi di 2021 itu kami sudah tidak menyimpan lagi yang bentuk paper. Oke, baik Bapak. Jadi proses bisnis di PT JIS ini telah terdigitalisasi secara menyeluruh atau masih sebagian? Berarti masih menyeluruh ya, Pak? Sudah secara menyeluruh gitu? Ya, kalau menyeluruh belum ya, mungkin
80% sudah jalan. Untuk kami mulai terutama pendataan yang lama itu juga belum bisa melakukan 100% karena mungkin terkendala beberapa kendala, mungkin dokumennya sudah rusak dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak. Tadi kan profil singkat dari perusahaan, Ini kan Pak, terkait dengan visi, misi, tujuan perusahaan dalam menerapkan transformasi digital ini apa, Pak? Nah, kalau transformasi digital itu memudahkan kami untuk tracing siswa, terutama semakin banyak. Jadi dulu kalau misalnya ada pertanyaan tentang siswa, tentang keluarga atau data-datanya, nomor paspor dan lain sebagainya, kami harus bongkar dokumen dulu. Jadi lebih memudahkan saja supaya satu menghemat kertas, dua lebih selalu up to date ya, selalu up to date. Data yang kami siapkan bisa kami gunakan oleh bagian lain secara real time, termasuk juga untuk komunikasi. Kita tidak perlu membuatkan laporan, tapi dari Jepang itu sudah bisa membaca di database yang kami buat. Baik, Seperti itu kurang lebihnya. Oke, tadi yang Bapak jelasin terkait dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan dalam menerapkan transformasi digital. Kalau visi, misi, dan tujuan perusahaan secara umum ini apa, Bapak? Visi-misinya ya. Ya, secara umum. Ya, pembentukan SDM ya. Pembentukan SDM yang terutama SDM Indonesia, mereka diberangkatkan ke Jepang supaya mendapatkan penyesuaian dan ini kan belum ketemu ininya ya. Ini lebih ke kalau kami visinya adalah memberikan kesempatan supaya anak Indonesia bisa memiliki pengalaman dan hubungan link yang lebih luas sebenarnya, melatih skillnya, kemudian melatih kemandiriannya selama di Jepang, dan lebih terutama nanti setelah mereka pulang ke Indonesia bisa diaplikasikan untuk kemajuan Indonesia tentu saja. Oke, baik Bapak. Terkait dengan tahapan apa saja sih Bapak yang tadi dilakukan dalam proses transformasi digital di PT JIS ini? Misalnya digitalisasi data peserta, sistem seleksi online, atau ada yang lain gitu Bapak? Ya, kalau untuk sistem seleksi kami 80% manual. Kalau untuk pengumpulan data, absensi itu kami sudah lakukan digital, kemudian pendaftaran sudah melalui QR code, tapi untuk yang pada saat proses seleksi belum memungkinkan bagi kami untuk melakukannya full secara digital ya, karena mungkin di tim itu masih ada rasa yang berbeda ketika menulis dengan centang-centang, itu masih
masih preferensinya masih dengan manual. Oke, Bapak. Yang sistem seleksi manual ini jadi peserta itu datang ke lokasi kantornya atau bagaimana, Bapak? Pendaftaran kita lakukan online, Mhm. kemudian untuk seleksi kita lakukan dalam beberapa tahap dan beberapa jenis. Jadi kami ada seleksi roadshow. Seleksi roadshow ini kami yang ke beberapa sekolah. Kami pusatkan di satu titik ke sekolah yang terdekat, salah satu sekolah yang paling dekat. Jadi berkumpul beberapa sekolah, kita laksanakan seleksi di situ. Kami sebutnya adalah seleksi roadshow. Kemudian ada juga seleksi bulanan atau seleksi yang kami laksanakan di kantor. Itu 1 bulan tergantung kebutuhan, bisa 1 sampai 2 kali, atau tergantung kebutuhan ya, menyesuaikan dengan kesempatan yang kami terima dari Jepang. Kemudian satu lagi sebenarnya ada yang seleksi khusus. Jadi seleksi khusus ini di luar seleksi tersebut ada seleksi yang butuh penyesuaian tertentu. Nah, ini penyesuaiannya adalah by request dari pihak perusahaan yang di Jepang. Seperti itu. Baik, Bapak. Menurut Bapak nih, siapa sih pihak yang berperan besar dalam pengambilan keputusan terkait implementasi transformasi digital di perusahaan di sini, Bapak? Tentu saja pihak top manajemen ya, untuk keputusan, untuk pengambilan keputusan. Semua kalau di sistem perusahaan Jepang biasanya dari bawah itu sistemnya pengusulan keputusan tetap ada di pihak manajemen, top di pihak manajemen maupun top manajemen. Oke, Bapak. Kita masuk di proses bisnis PT JIS ini. Proses bisnis utama itu apa aja, Bapak, yang dijalankan di PT JIS ini? Hanya satu core bisnisnya, yaitu penyelenggaraan pemagangan. Jadi lebih ke pelatihan siswa magang ke Jepang. Tahapannya, Pak, tahapan misalnya dari awal Tahapan. seleksi, ya, Oke. tahapan proses. Bagaimana, Bentar Bapak? ya. Ya, sebentar, saya ada yang harus saya lakukan. Tolong tunggu sebentar. Baik, Bapak. Saya kirim. Berapa lama? Kalau sudah contohnya ke Mochimono Sakai Taibo. Itu nih. Nah, このままでいいですよね。まあ、いいですよ。はい。お願いします。はい。Mohon maaf, terima kasih sudah menunggu. Untuk tahapan seleksi itu biasanya kami mulai dengan pendaftaran. Kami buka pendaftaran. Pendaftaran ini kami hampir selalu ada ya. Kami hampir selalu buka, tapi rentang usianya antara 18 sampai maksimal 22 tahun. Itu tahapan pendaftaran. Kemudian tahapan yang kedua
adalah seleksi administratif. Jadi kesesuaian administrasinya. Kemudian yang ketiga eh, eh, tes tulis. Ini rangkaian ya. Kalau untuk seleksinya itu tes tulis, kemudian pengukuran fisik, dan terakhir wawancara. Setelah itu pengumuman. Ini untuk yang tahapan pendaftaran. Baik, Bapak. Setelah pendaftaran itu apalagi Bapak tahapannya? Ya, setelah pendaftaran, setelah pengumuman hasil, kemudian nanti akan ada penjadwalan medikal. Penjadwalan medikal ini disesuaikan dengan kebutuhan atau kesempatan yang ada di Jepang. Nah, setelah penjadwalan medikal tentu saja ada medical check up yang dilaksanakan di laboratorium yang kami tuju. Setelah tahapan medikal akan masuk tahapan pelatihan bahasa dan budaya Jepang. Pelatihan ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama namanya pelatihan dasar, rentang waktunya 2,5 bulan, boarding, dan dilaksanakan di Surabaya atau PT JIK di Jogja. Kemudian jika sudah, tahapannya adalah tahapan matching. Matching ini bisa dilakukan saat siswa mengikuti pelatihan dasar ataupun selesai pelatihan dasar. Ini ada 3, ada istilahnya online ginseng. Online ginseng itu wawancara secara daring dengan perusahaan yang di Jepang. Yang kedua, Tachiai Ginseng, ini pihak perusahaan datang langsung ke Indonesia dan melaksanakan wawancara tatap muka. Yang ketiga, ini matching langsung, jadi pihak perusahaan memberikan kepercayaan penuh kepada PT JIK untuk memilih siswa dengan kriteria. Jadi yang terakhir yang saya sebutkan tadi adalah rekomendasi dari PT JIK-nya. Kemudian jika tahapan matching sudah selesai, 2 bulan sebelum berangkat, siswa akan diminta untuk melanjutkan pelatihan bahasa dan budaya Jepang di kantor Depok. Jadi kantor Depok khusus hanya untuk mengakomodir siswa dalam pelatihan lanjutan. Setelah 1 minggu sebelum berangkat, siswa akan diberikan izin untuk pulang. Kemudian keberangkatan biasanya dilaksanakan, biasanya kami menjadwalkannya keberangkatan 1 bulan 1 kali, lebih tepatnya 11 kali keberangkatan dalam 1 tahun. Itu untuk keberangkatannya. Kemudian masih ada tahapan pelatihan lagi
Jadi tahapan pelatihan berikutnya dilaksanakan di Narita Training Center di kota Narita, Purba. Ini pelatihannya selama 1 bulan, biayanya adalah sudah biaya dari perusahaan. Setelah 1 bulan, mereka akan pindah ke perusahaan yang sudah memilih atau yang kami pilih untuk perusahaan tersebut masing-masing untuk memulai masa pemagangan di Jepang selama totalnya 35 bulan. Seperti itu. Baik Bapak, saya bisa simpulin tadi yang pertama itu pendaftaran dan seleksi ya Bapak. Kemudian penjadwalan medikal dan check up medikal. Kemudian pelatihan bahasa dan budaya. Baru pemberangkatan dan penempatan ya Bapak. Baru kemudian pelatihan lagi dan monitoring ya Bapak. Ya, secara umum seperti itu. Yang pelatihan terakhir itu bagaimana Pak? Yang sebulan itu? Yang 1 bulan pelatihannya di Narita Training Center. Training Center kami di Narita. Sama, pelatihan bahasa dan budaya Jepang. Masing-masing judul pelatihannya sama, target pelatihannya yang beda-beda ya. Baik Bapak, jadi setelah monitoring peserta yang udah diberangkatkan di Jepang, itu apakah ada evaluasi lagi dari pihak perusahaan atau bagaimana setelah peserta itu kembali lagi ke Indonesia Bapak? Oke, setelah pulang ke Indonesia, jadi setelah pulang ke Indonesia itu sebenarnya mereka boleh ini kok, boleh kembali lagi ke Jepang. Jika intinya yang harus diselesaikan adalah 3 tahun untuk magang awalnya, kemudian bisa perpanjang 2 tahun untuk magang yang lanjutannya. Jadi bahkan bisa ke-6 itu bisa berpindah dari visa magang menjadi visa kerja. Gitu. Jadi kalau mereka pulang, ada yang pulang, ada yang tidak. Ada yang melanjutkan magang lanjutan, ada yang juga berganti visa menjadi visa kerja. Baik Bapak, jadi apakah ada sistem yang digunakan ini untuk memantau peserta selama magang di Jepang Bapak? Sistem kalau jadi sistem yang database yang dibuat di Indonesia itu adalah sekaligus sebagai catatan atau track record, sehingga fungsinya lebih ke pada saat pelaksanaan monitoring di Jepang itu kita punya track record yang jelas tentang masing-masing siswa. Jadi nilainya seberapa, kemampuan tulisnya, kemampuan lisannya seperti apa, itu ada track recordnya, termasuk juga kalau pernah sakit apa, itu juga ada track recordnya di database tersebut, sehingga tentu saja memudahkan ya untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Oke, kalau koordinasi antara perusahaan JIS dan perusahaan Jepang sama program berlangsung itu bagaimana Bapak?
Kalau yang jadi yang koordinasi dengan perusahaan Jepang, 1 bulan sekali pasti ada kunjungan monitoring dari JIK yang ada di Jepang ke masing-masing perusahaan. Di situ dapat laporan misalnya kesulitan dari masing-masing. Misalnya dari perusahaan mengalami kesulitan untuk mengajarkan sesuatu, atau dari pihak peserta magang itu kesulitan untuk belajar, itu juga kami mediasi. Baik Bapak, terkait dengan dampak nih, apakah perubahan besar yang dirasakan setelah digitalisasi diterapkan terhadap proses bisnis di perusahaan Bapak? Dampaknya yang telah dirasakan perusahaan dari digitalisasi ini apa Bapak? Yang pertama, karena sekarang ini mobile ya, data siswa itu bisa kami akses dari manapun di HP. Kemudian penyediaan data untuk mitra kami yang ada 300 sekolah itu merasa banyak terbantu ketika mereka ingin mengetahui statusnya alumni. Jadi misalnya, oh ini masih di Jepang, oh ini masih di proses pelatihan, ada yang masih proses medical, oh ada yang gagal medical, atau masing-masing prosesnya sudah ada. Jadi lebih memudahkan untuk tracing tadi ya, untuk melakukan tracing, biasanya seperti itu. Baik Bapak, kalau dampak transformasi digital ini terhadap efisiensi kerja karyawan itu bagaimana Bapak? Dan peningkatan kualitas pelayanan? Secara umum, untuk ada proses yang lebih lama, itu adalah proses inputnya, jadi mungkin jadi lebih lama, tapi di tahap selanjutnya, jadi di tahap awal itu akan sedikit effort gitu untuk input, tapi setelah berjalan itu lebih memudahkan. Jadi masing-masing bagian tidak perlu menyiapkan data awal sendiri-sendiri. Jadi kalau data itu dibuat tersendiri di masing-masing bagian akan sangat memungkinkan adanya perbedaan dokumen, dan itu yang kami bisa sinkronisasi antar bagian. Jadi dokumen tidak ada yang berbeda, misalnya nama mulai dari awal sampai nanti mereka di Jepang, bahkan bisa sinkronisasi pada saat siswa yang di Jepang ini, sehingga nama panggilannya tidak ada yang double gitu. Jadi kalau di internal kami ada, kemudian untuk di mitra di Indonesia ada, manfaatnya masing-masing, termasuk juga mitra yang di Jepang secara tidak langsung, walaupun bukan usernya, tapi mereka menjadikan tidak ada kebingungan minimal dalam nama panggilan. Nama panggilan untuk orang asing itu kan kadang kalau mirip itu juga akan menyulitkan di itu penentuan itu. Kemudian juga datanya juga tersimpan, bahkan sampai mereka alumni, bahkan sampai mungkin bekerja, dan ya kalau database itu kan memang fungsinya menyimpan big data untuk jangka waktu yang lama ini, yang sangat membantu.
Baik, Bapak. Apakah terdapat Cost dan umpan balik nih, Pak, dari peserta atau mm, mitra terkait sistem digital yang telah diterapkan di perusahaan? ada. Untuk yang umpan balik, terutama kalau yang kami lakukan itu ada data, eh, kami dapat banyak umpan balik positif dari sekolah mitra yang biasanya mereka setiap tahun itu harus membuat laporan tracing study namanya. Itu jadi setiap tahun. Jadi kalau yang data dari kami pasti up to date. Ada di mana, kemudian kalau sudah selesai mereka bekerja atau kembali lagi ke Jepang, itu di kami datanya selalu kami update. Baik, Bapak. Tadi terkait dengan pertanyaan bisnis utamanya. Kalau kegiatan pendukung di di perusahaan JIS ini apa aja yang dilakukan Bapak? Seperti pengelolaan SDM, keuangan, dan sejenisnya, Bapak. Kalau untuk nah, jadi kalau untuk kegiatan pendukung, sebenarnya di kami ini ada layanan untuk keuangan. Ini bukan kegiatan pendukung tapi layanan koperasi ya, namanya KMKI. Ini yang mendukung siswa untuk mendapatkan pinjaman untuk keperluan biaya keberangkatan ke Jepang. Yang nantinya biaya tersebut bisa diangsur pada saat mereka sudah menerima gaji. Baik, Bapak. Jadi untuk kegiatan pendukung ini seperti administrasi, komunikasi, atau pelaporan kegiatan itu juga menggunakan sistem digital khusus, Bapak? Kami lebih ke komunikasi email ya. Untuk yang sekarang ini sedang dibangun itu adalah sistem digitalisasi pencatatan atau monitoring yang dilaksanakan di Jepang. Biasanya kalau ada siswa yang di Jepang sakit itu ada apa namanya, ada pencatatan. Dan ini baru-baru ini sudah dimulai ada digitalisasi dari untuk pencatatan, ya mulai dari kami menyebutnya kasus ya, kasus kesehatan, kasus misalnya ada kriminal pun juga kami ada catatannya. Dan ini yang dibuat oleh tim monitoring yang di Jepang. Suara saya jelas ya? Jelas, Bapak. Ini sedang nengok siswa yang sakit. Baik, Bapak, saya lanjut ya. Kemudian Ya. bagaimana sih Pak pelatihan staf internal yang dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan dan operasional yang baik? Pelatihan staf dilakukan oleh masing-masing manajer atau koordinator. Jadi sesuai kebutuhan untuk mulai dari kalau untuk rekrutmen ya, kami ada HRD dan umum. Kalau di Surabaya tidak ada HRD dan adanya bagian umum. HRD-nya HRD untuk
untuk menyeleksi siswa, bagian rekrutmen tadi. Untuk yang karyawan hanya ada di kantor Depok, kantor utama. Baik Bapak, bagaimana sih Pak infrastruktur teknologi itu mendukung efisiensi kegiatan di JIS ini? Untuk saat ini ada dokumen yang langsung bisa kami unduh untuk keperluan seperti ada istilahnya kalau di kami sebutnya Jokeng Kakuning Show itu bisa langsung kami siapkan, langsung bisa dikirim tanpa harus mengetik ulang. Kemudian juga profil yang bisa ditampilkan sewaktu-waktu. Jadi ketika ada kami lupa satu siswa yang sudah lama, kemudian ada kami diminta untuk menghubungi keluarga atau sekolah, kami sangat mengandalkan database yang sudah kami buat tersebut. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya yaitu Serni. Baik Bapak, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait penerapan teknologi di PT JIS ini sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sistem atau aplikasi apa saja sih yang saat ini digunakan oleh PT JIS untuk mendukung kegiatan operasionalnya, misalnya untuk pendaftaran peserta, pelatihan, atau komunikasi dengan mitra Jepang? Ya. Kalau sistemnya itu di kami ada bagian IT, saya kurang begitu jelas sistem coding apa yang dipakai. Cuman kami ada beberapa ada, kalau di kami itu ada database itu ada 3. Jadi ada database yang diperuntukkan sebagai komunikasi atau informasi ke Jepang. Kemudian database yang kami gunakan untuk pencatatan umum, monitoring harian di Indonesia, catatan siswa. Kemudian ada database yang berupa virtual office, itu untuk misalnya pencatatan absensi, surat keluar masuk, untuk penggunaan penjadwalan Zoom, penjadwalan ruang meeting, kemudian juga penggunaan mobil. Jadi diatur supaya tidak bertabrakan. Kalau untuk sistem yang digunakan mungkin bagian IT yang lebih paham ya. Baik, berarti sistem-sistem tersebut dikembangkan oleh tim IT internalnya JIS sendiri ya, atau bekerja sama dengan pihak ketiga, Bapak? Internal. Baik, kalau untuk sistemnya nih, apakah sistem yang digunakan itu saling terhubung antar bagiannya, misalnya antar divisi pelatihan, administrasi, atau penempatan begitu? Tentu saja masih belum sempurna ya, karena kami terus memperbaiki sistem itu. Namun saat ini sudah lebih kompleks datanya, sudah bisa masing-masing bagian sudah mulai
minta atau melakukan perbaikan atau penambahan atau artinya ada kebutuhan dari masing-masing bagian untuk menggunakan database tersebut, gitu. Termasuk juga pencatatan agenda kegiatan, gitu. Jadi saat ini yang selalu kami setiap hari ada kegiatan itu selalu terjadwal di database tersebut. Kemudian dikirimkan email sehingga dalam satu hari masing-masing orang atau masing-masing bagian akan menerima yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan tersebut. Baik, Bapak. Nah, di sini kami ingin tahu juga sih, Pak. Menurut Bapak sendiri, dari semua sistem yang ada, sistem digital mana yang paling berperan penting dalam mendukung operasional dari GIS sendiri? Kalau untuk di internal, tentu saja di masing-masing bagian akan beda-beda ya. Mungkin untuk di HRD umum itu lebih ke untuk yang virtual office gitu ya. Untuk yang core bisnis, untuk yang pemagangan, untuk yang siswa terutama yang paling kami pakai adalah yang untuk database yang informasi siswa. Jadi akses kami sering uh, butuh ketika memonitoring atau berkomunikasi, terkadang kita harus mengingat 3.000 siswa itu tentu saja akan sangat kesulitan. Dengan adanya database, kita buka, lihat wajah, lihat nama, itu sudah akan sangat membantu untuk mengingat. Baik. Nah, tadi kalau untuk sistemnya sendiri kan dikembangkan oleh internal IT-nya dari GIS sendiri. Nah, untuk perawatan atau maintenance-nya sendiri, apakah dilakukan oleh tim internal perusahaan juga atau bekerja sama dengan vendor eksternal, Bapak? Ya, kami pernah menggunakan vendor eksternal, tapi memang untuk dengan kompleksnya sistem yang diinginkan, kemudian eh, dinamisnya kebutuhan masing-masing bagian yang ingin menggunakan database itu sebagai sumber data, big datanya, akhirnya kami memutuskan untuk yang meng-hire orang untuk sebagai tim IT. Saat ini ada 4, 5 atau 6 orang yang mengurus untuk pembaruan maupun maintenance database tersebut. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan tentang sumber daya manusianya nih Bapak. Bagaimana menurut Bapak tingkat kemampuan dan literasi digital para karyawan di PT GIS sendiri? Literasi digital karena kami bermacam-macam generasi ya. Ada yang generasi yang mungkin baby boomer, Gen Z itu ya, sampai ya mungkin Gen Z sih. Itu kemampuan literasinya mungkin beda-beda, tapi dengan kami menggunakan kemudian mengembangkan bersama-sama
tim maupun masing-masing bagian punya kepentingan yang akhirnya juga lebih dimudahkan dengan adanya sistem database tersebut. Jadi sepertinya juga masih bisa digunakan, minimal yang tidak bisa yang tadinya tidak bisa jadi bisa menggunakan, yang tadinya sudah tahu tentang teknologi bisa jadi lebih jadi pengamat, pengkritik, memberikan masukan yang justru malah feedbacknya positif untuk pengembangan database tersebut. Jadi secara umum database itu membantu dan sekaligus juga sama-sama belajar dengan adanya database tersebut. Itu sih Kak Sherly. Baik, Bapak. Jadi berdasarkan penjelasan Bapak tadi, karena adanya perbedaan generasi begitu, berarti apakah perusahaan menyediakan pelatihan atau pendampingan khusus bagi karyawan agar bisa lebih memahami dan menggunakan sistem digital yang ada? Lebih ke tutorial. Jadi tutorial, kalau yang tutorialnya kan kebutuhannya kan masing-masing. Lebih ketika ingin seperti ini harus bagaimana, itu biasanya kami mengandalkan ketika ada program baru atau hal baru, ada sosialisasi juga kadang yang beberapa yang ada kesulitan juga ada tutorial. Baik, Bapak. Nah, kami ingin tahu sih, Pak, biasanya kendala apa yang paling sering dihadapi karyawan saat beradaptasi dengan sistem digital baru ini? Adaptasinya tentu saja di ini ya, inputnya ya. Biasanya untuk input awal, karena kami mulai 2001 sampai 2014 kami belum punya big data. Kemudian baru kami mulai di tahun 2015, otomatis input awalnya itu menguras energi, kemudian juga database ini kan semakin bertambahnya waktu, tentu saja ada penyempurnaan itu. Jadi semakin lebih berguna. Lebih ke awalnya aja yang mengawalinya itu agak ya, proses inputnya itu mungkin yang lebih berat. Tapi kami terbantu di masa COVID itu kami kan memang tidak ada pemberangkatan, jadi sempat tidak ada pemberangkatan ke Jepang, jadi kami gunakan full untuk inputting, jadi semakin bisa digunakan, semakin datanya lebih banyak, semakin bisa digunakan. Dan data yang diinput itu memang tidak serta-merta langsung bisa digunakan. Itu yang mungkin di tahun-tahun awal itu ada mungkin ya banyak yang mempertanyakan ya, di mungkin 2 tahun 3 tahun awal itu pasti banyak yang mempertanyakan mengenai ya
ini buat apa sih gitu, apa sih manfaatnya gitu. Kalau sudah poinnya sih ketika sudah merasakan ada efek dan ada manfaat positifnya, pasti orang akan bisa menerima database itu sih. Baik Bapak, berarti seperti yang kita tahu ya, generasi lama ini kadang kesusahan di dalam penerapan sistem digital. Nah, berarti di PT GIS sendiri ini pernah terjadi resistensi atau penolakan diri sebagai karyawan gitu ketika awal-awal penerapan sistem digital? Betul, betul, betul. Jadi awal pasti ada penolakan ya. Kemudian terutama sih input yang menguras waktu yang harusnya bisa digunakan untuk hal produktif lainnya, lebih banyak untuk input database-nya itu. Jadi kadang banyak yang kesulitan atau mungkin kalau saya rasa awal itu paling biasanya sistem inputnya harus penyeragaman, misalnya penulisannya huruf besar, misalnya perusahaan harus huruf besar semua, itu juga masih banyak yang beda-beda. Jadi munculnya itu juga satu perusahaan dikenali oleh sistem jadi dua perusahaan, itu juga ada. Akhirnya harus dijadikan satu lagi sehingga diseragamkan seperti itu. Jadi sempat mungkin awal-awal harus inputnya 2 kali dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak, dari perusahaan sendiri, bagaimana sih langkah perusahaan dalam membangun budaya kerja digital? Misalnya, apakah dengan memberikan pelatihan rutin, dorongan penggunaan sistem, atau pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi? Untuk sistem digital, kami ada counting ya pengguna. Jadi pada saat misalnya catering gitu, diumumkan bahwa input mungkin ada reward-nya ya, input paling banyak dilakukan oleh karyawan atas nama siapa, itu juga dorongan. Kemudian sebelum itu tentu saja prinsipnya harus dipaksa. Digitalisasi itu, perubahan itu harus dipaksa supaya terbiasa, dipaksa untuk beralih ke digital. Kalau untuk pelatihan rutin tidak ada, tapi memang ada kontak person yang dari IT yang ketika kesulitan atau apa itu pasti istilahnya apa ya, untuk pengaduan, kritik, saran, masukan itu ditampung dan ya sebagian besar bisa terakomodir lah poin itu. Baik Bapak. Oke, di sini kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Masih semangat kan Bapak? Aman, masih. Ya, siapa tahu Bapaknya udah capek. Baik, di sini kami juga ingin menanyakan tentang manajemen perubahan. Nah, bagaimana sih strategi dari PT GIS sendiri dalam mengelola perubahan menuju sistem digital agar tidak mengganggu kegiatan operasional yang sudah berjalan sebelumnya? Penyesuaian dengan load pekerjaan. Jadi target target yang dibuat itu kan terutama di awal ini ya,
penyesuaian itu kan lebih ke di awal itu, terutama di input yang itu kita harus agak agak memberikan rentang waktu yang jadi target yang besar kita pecah-pecah, kemudian kan dibagi tugas, tetapi tidak tugas harian, tetapi targetnya lebih ke target mingguan, bulanan gitu. Jadi tidak bukan sehari harus sekian gitu enggak, tapi bisa masing-masing untuk mengatur di masing-masing bagian tentu saja kan ada load pekerjaan yang pas uh, agak 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 santai, kemudian loadnya pas penuh itu juga mengatur, tinggal memanage itu aja sih. Jadi agak terlihat longgar itu nanti yang jelas target mingguan ada, bulanan ada, di ya supaya bisa diselesaikan di 2 tahun gitu. Hanya tinggal ngatur, menyesuaikan dengan load pekerjaan masing-masing. Baik, Itu Kak Sherly. kalau baik Bapak, terima kasih. Oke, kalau dari pimpinannya sendiri nih Bapak, sejauh mana sih dukungan dari pimpinan atau manajemen puncak terhadap proses penerapan sistem digital ini? Dukungannya ya alhamdulillah ini dukungannya juga bagus, sarana prasarana cukup, kemudian juga timnya juga tidak kurang, bahkan kalau saya ya harus pinter-pinter ini ya ngatur load pekerjaannya itu tadi. Jadi kalau misalnya juga berbanding lurus juga dari tim IT-nya juga HRD umumnya juga sama memberikan feedback-nya itu positif. Jadi atasan di top manajemen sangat-sangat mendukung, sangat-sangat bagus. Bahkan terkadang di beberapa interval meeting gitu ya, meeting yang semua kantor itu juga ada review tentang jumlah pengguna traffic ya, traffic baik itu yang di database maupun traffic di data website itu juga ada disampaikan mengenai berapa viewer, capaiannya sampai yang melihat negara mana saja, kota mana saja, itu kan bisa diakses juga, bisa dilaporkan, dimunculkan. Jadi beberapa itu cukup bisa saling memberi feedback positif sih. Jadi dari top manajemen juga lebih senang, terutama juga di usernya, karena yang di Jepang juga bisa mengakses untuk histori masing-masing siswa. Itu yang ada feedback positif dari semua pihak, akhirnya juga top manajemen juga mendukung, jadi sinergitasnya cukup baik lah. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Rafif. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai topik tantangan dan hambatan.
Jadi Pak, di PT GIS ini apa saja hambatan teknis yang dihadapi selama proses digitalisasi? Misalnya jaringan internet, keamanan data, atau biaya pengembangan. Ya, ada semuanya. Jaringan internet juga kadang down gitu ya, database juga Sabtu atau Minggu itu sering ada maintenance dari IT. Hanya memang kadang kalau waktu saat di Jepang ada urgensi, misalnya ada siswa sakit harus lihat data keluarga, itu juga cukup cukup mengganggu, walaupun untuk untuk maintenance-nya sudah dilaksanakan di malam atau di hari libur, tapi kalau ada yang sakit, ada yang sesuatu itu kan juga emergency. Jadi yang kelemahannya itu pada saat emergency down atau maintenance itu kami sulit banget. Ya, Itu baik. Kakak Raffi. Rafif ya. Oh, yang hubungi saya Raffi ya tadi ya? Iya, kemarin Oke. tadi. Kamu dari Senin atau Selasa itu. Iya. Berarti belum pernah ya Pak terkait keamanan data yang bocor di PT GIS? Saya belum pernah dapat informasi kebocoran data sih, karena username-nya masing-masing karyawan dan juga menggunakan email perusahaan gitu. Jadi terintegrasinya di situ. Kalau biaya pasti database pasti ada biaya. Iya. Biaya sarana prasarana, maintenance, kemudian domain atau apa itu juga, kemudian juga email, biaya penyimpanan data itu juga pasti ada. Tapi satu sisi kita juga berhemat kertas, dan lebih bagusnya lagi juga big data itu juga meminimalisir kesalahan gitu. Itu Raffi. Iya. Dari Lalu tadi yang paling ganteng kayaknya Kak Raffi ya. Yang lain tadi cewek-cewek ya. Ada satu lagi Makasih, Bapak Pak. yang ganteng. Ada satu lagi. Oh, yang Dimas ya tadi. Dimas, iya. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Oke. Saya lanjut. Untuk langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi, itu apa saja, Pak? Kalau kesulitan, kadang kami kalau manual sih belum pernah ya. Paling hitungannya itu kalau down ataupun kalau down internetnya down, sepertinya kita sudah menggunakan dua provider, jadi bisa switch, kalau satu down bisa pakai yang lainnya. Kemudian kalau selama ini sih belum pernah sehari full gitu nggak bisa diakses, belum pernah. Jadi ya maintenance-nya cukup bagus sih. Kayaknya kalau kendala ada pasti, tapi selama ini ya minor, masih bisa kami toleransi. Oh iya. Oke, lanjut untuk topik manfaat transformasi digital. Apakah transformasi digital ini meningkatkan reputasi atau daya saing PT GIS dibandingkan lembaga pemagangan lainnya, Pak? Kalau menurut kami ya, berdasarkan feedback positif dari beberapa sekolah yang merasa terbantu dengan untuk keperluan tracing study itu, dari
sekolah yang bisa menggunakan data yang sudah kami sediakan, kerapian datanya, update datanya. Kalau dulu memang kadang sebenarnya awalnya itu kami sering mendapatkan permintaan daftar nama siswa dari sekolah tertentu, itu memang awalnya seperti itu. Kemudian tiba-tiba dari Dinas Tenaga Kerja minta data yang harus tepat yang akan digunakan untuk pelaporan meeting. Kalau kami memang ada pelaporan, nah tapi kalau lebih update-nya pasti diminta data yang terupdate, itu juga kami bisa gitu ya, manfaat lebih dan kemarin juga terakhir di sekolah SMK, terutama yang SMK PK, itu banyak yang menggunakan data kami untuk pengajuan program penguatan kepekerjaan luar negeri. Tuh, jadi kalau yang dari kami, kalau kami tanya ya feedbacknya awalnya memang ketersediaan data, kami sudah sediakan data, sekolah sudah kami berikan password dan username-nya, jadi mereka bisa menggunakan kapan saja. Jadi banyak yang ya feedback positif kalau menurut kami sih. Iya. Oke Pak, lanjut ke topik potensi dan inovasi. Menurut Bapak ini apakah masih terdapat kekurangan dalam sistem, misalnya kebutuhan peserta atau mitra yang belum terpenuhi oleh sistem digital? Betul, ada. Database itu sifatnya template. Jadi terkadang ada permintaan khusus itu yang tidak tersedia di database. Kalau khusus itu kan berarti kan memang tidak banyak, mungkin 10-20% saja. Otomatis kami penggunanya mungkin tidak bisa menggunakan masih tidak bisa menggunakan database sebagai source utama untuk yang permintaan khusus dari perusahaan ya, yang custom itulah istilahnya ya. Ada template, kalau template kami bisa pakai yang dari database, tapi kalau yang custom itu yang memang harus manual, tetap by request itu tetap ada. Kelemahannya di situ. Oke, lanjut Pak. Untuk teknologi atau inovasi apa yang paling potensial diterapkan di PT GIS ini Pak? Boleh lebih spesifik ya? Misal Contoh itu ya. Ya, seleksi misalnya. online kayak gitu, yang paling membantu gitu Pak, kiranya paling membantu sistemnya. Kalau seleksi online itu tadi seleksi di kami tidak bisa menurut kami tidak bisa dilakukan secara online karena memang kami ada yang harus, menurut kami harus dilihat, misalnya dari tulisan tangan, pantograf itu ya, kemudian apakah dituliskan atau menulis sendiri, itu kami memang harus manual
karena itu sebagai indikator juga keseriusan peserta untuk mendaftar itu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya saya lempar ke Rosalinda tentang proses bisnis rekrutmen peserta. Baik Bapak, saya lanjutkan. Tadi kan ada beberapa pertanyaan tentang transformasi digital. Karena kami ini berkolaborasi mata kuliah transformasi digital dengan mata kuliah proses bisnis, jadi kami ingin bertanya sedikit lebih detail terkait proses bisnisnya Bapak. Yang pertama itu terkait dengan rekrutmen peserta. Tadi Bapak sudah jelasin kalau ada pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi tulis, hingga tes wawancara. Nah, kalau pendaftarannya ini kan tadi secara online Bapak. Berarti menggunakan sistem digital tertentu atau bagaimana Bapak? Dan data pesertanya itu disimpan bagaimana? Ya, jadi kami mengikuti peserta yang saat ini generasinya sudah mulai digital dan lebih merasa mudah digitalisasi. Jadi kami pakai QR code, kemudian pengisian Google Form di awal itu kami gunakan untuk screening awal. Jadi kemudian nanti proses administrasi upload itu juga kami bisa menggunakan Google Form dan selanjutnya juga kami mempergunakan WAG. Jadi yang sudah terseleksi kami arahkan untuk masuk ke WAG supaya lebih mudah untuk mengkoordinir. Jadi lebih ya menurut saya sih platformnya masih sesederhana itu saja. Baik Bapak, oke bisa saya simpulkan kalau pendaftaran kemudian seleksi administrasi itu masih di Google Form ya Bapak. Baru kemudian yang seleksi tulisnya itu berarti masih manual. Oke. Betul. Itu kemudian tes wawancaranya tadi ada 2 ya Bapak? Wawancaranya ada 1. Itu apa ya, bagaimana? ada 1 yang untuk masuk hanya 1. Untuk masuk JIK-nya 1, kemudian untuk ke perusahaan ada 1. Perusahaan itu maksudnya user perusahaan Jepang yang wawancara langsung gitu ya. Oke. Maka maksudnya seperti itu. Oh iya Bapak, berarti wawancara dari perusahaan internalnya 1, kemudian wawancara dari pihak Jepangnya itu juga ya Bapak? Ya. Oke Bapak. Kemudian, bentar ya Bapak. Pihak yang terlibat dalam proses ini itu berarti mitra Jepang dengan internalnya aja ya Bapak? Kalau untuk wawancara kami tetap manual karena wawancara pada saat seleksi awal ya. Pada saat seleksi awal tetap kami lakukan secara manual offline. Kemudian yang opsionalnya yang untuk wawancara dengan user perusahaan di Jepang itu opsional, bisa online bisa offline. Untuk yang online pakai Zoom atau dulu itu pakai Skype atau sekarang Teams ya. Kalau Google jarang. Google Meet itu jarang perusahaan yang menggunakan Google Meet karena yang umum di Jepang yang dipakai Skype atau Teams. Yang keduanya Zoom. Baik Bapak, kira-kira itu adakah kendala yang sering muncul dalam proses pendaftaran dan seleksi peserta Bapak?
pendaftaran seleksi masuk Google tidak ada. Tidak ada kendala. Masuk sampai Google Form nggak ada kendala. Oh, mungkin ini ya, proses pemberitahuannya itu kan kami hanya pakai satu nomor WA, jadi pemberitahuan lolos tidaknya seleksi administrasi itu manual, jadi diinfokan satu persatu melalui WA. Baru setelah dapat pemberitaan WA, lanjut untuk yang pengisian formulir dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak. Berarti penggunaan sistem digital ini sudah mampu menghindari kesalahan data atau duplikasi informasi ya Bapak? Atau masih ada kesalahan data juga? Secara umum tidak ada duplikasi data. Jadi kalau Google Form ada kan memang duplikasi data, tapi tetap akan bisa di short, jadi tidak ada duplikasi, kan tetap bisa. Jadi terbantunya dengan itu. Jadi tidak ada yang daftar 2 kali kemudian jadi kami pilih yang paling lengkap, mungkin yang pertama biasanya daftar merasa ada yang perlu diperbaiki, daftar lagi itu juga masih bisa, tapi kami gunakan data yang paling lengkap. Apakah Jawabannya cukup bisa. Jawabannya cukup efektif untuk menghindari duplikasi data. Baik Bapak. Apakah perusahaan JIS ini berencana mengembangkan portal digital yang lebih terintegrasi Bapak untuk proses rekrutmen? Karena kan tadi terbagi-bagi ya Bapak, ada yang manual, ada yang online. Ya. Kalau saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan. Memang beberapa waktu yang lalu kami sempat membahas untuk bagaimana bisa full digitalisasi gitu ya. Namun kembali lagi bahwa digitalisasi ini kami gunakan parsial karena memang kebutuhan kami saat ini sudah cukup. Gitu. Kalau pengembangannya pasti ada, tapi mungkin untuk yang proses seleksi itu kami laksanakan masih 90% manual. Baik Bapak. Apakah ada rencana dari perusahaan itu memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan untuk bantu seleksi awal peserta magang ini Bapak? Sampai hari ini belum. Sampai hari ini kami masih belum ada arah ke situ. Jadi karena yang dilihat adalah manusianya, kemudian profil dasarnya, jadi masih kami pakai yang psikologi dengan pendekatan humanisme. Oke, baik Bapak. Kemudian masuk ke proses bisnis yang kedua, yaitu pelatihan dan pembekal peserta. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa pelatihan itu ada pelatihan bahasa dan budaya Jepang ya. Ada 2 kali pelatihan.
Dan materi pelatihan itu apa saja sih Pak yang diberikan selain budaya dan bahasa Jepang? Lebih ke budaya di sini penyesuaian adaptasi dengan kebiasaan orang Jepang ya. Kemudian juga untuk penyikapan, termasuk yang mungkin termasuk di kami masuk budaya. Kami masukkan di ranah budaya itu adalah kemandirian peserta pada saat melaksanakan pelatihan di Indonesia dan sebagai persiapan untuk tinggal di Jepang. Jadi seperti masak, kemudian bersih-bersih, bersih diri, bersih ruangan itu juga masuk juga dalam pelatihan gitu. Selain itu juga ada kebugaran, kami sebutnya itu FMD, fisik mental disiplin. Jadi lebih ke menjaga fisik sih, lebih ke karena mereka akan bekerja, otomatis juga secara fisik juga harus disiapkan supaya bisa menyesuaikan untuk tetap bisa bekerja dalam panas. Iklim di Jepang subtropis yang ada 4 musim itu juga perlu persiapan fisik juga. Oke Bapak, kalau yang menjadi pemateri ini dari pihak internal atau pihak eksternal Bapak terkait dengan proses pelatihan ini? Proses pelatihan semuanya internal. Dari sensei, kalau bahasa Jepang itu sensei reguler. Nanti kalau yang untuk asrama itu juga ada sensei asramanya. Oke. Jadi apakah ada kesulitan nih Bapak dalam memantau kehadiran dan kemajuan peserta selama pelatihan? Kehadiran karena kami sistemnya boarding, jadi 24 jam ada. Jadi sepertinya nggak ada masalah kalau untuk kehadiran. Baik Bapak, terkait dengan proses perbaikan ini, apakah perusahaan JIS ini memiliki rencana untuk mengembangkan sistem e-learning Bapak? E-learning itu kami juga sudah ada beberapa tahap persiapan, kami sudah siapkan ada di website. Itu kami sudah siapkan pembelajaran huruf hiragana, pembelajaran katakana itu untuk yang dasar. Kemudian semasa setelah pelatihan dasar dan juga sebelum melanjutkan ke pelatihan lanjutan yang di Depok itu ada kami menyebutkannya tugas online. Jadi untuk memaintain bahasanya, bahasa Jepangnya, kemampuan bahasa Jepangnya supaya mereka juga setiap hari memastikan mereka belajar setiap hari, itu juga kami maintain dengan melalui database di website. Kemudian tugas-tugas harian, tugas-tugas mingguan itu dijadwalkan di situ dan juga dibagikan di situ. Oke, baik Bapak. Jadi ketika semisal peserta ini berada di luar kota atau kemarin pandemi, itu bisa pelatihannya melalui online ya Bapak? Ya betul.
Tapi untuk pelatihan utama yang 2,5 bulan dan 2 bulan itu tetap dilakukan secara boarding dan secara offline. Selebihnya untuk persiapan dan masa jeda atau masa tunggu itu kami menggunakan online dengan tugas online atau e-learning yang kami sudah siapkan. Baik Bapak, terkait dengan evaluasi pelatihan itu juga dilakukan secara digital? Betul, evaluasinya digital, kami dapat ada laporannya, jam berapa dikerjakan, berapa jumlah soal, berapa betul, berapa salah, dan di tingkat mana itu ada laporannya, jadi tidak perlu untuk memastikannya kami kontrolnya melalui reportnya saja, cukup pakai reportnya saja. Oke Bapak. Tadi kan ada pelatihan yang boarding itu Bapak, jadi evaluasinya itu juga pelaporan secara manual ya Bapak? Evaluasi yang e-learning tadi maksudnya? Tadi kan ada pelatihan boarding ya Bapak, yang 24 jam dipantau pesertanya. Ya. Nah itu Ya. evaluasinya itu juga manual kah? Ya, evaluasi manual, pencatatan digital. Oke, berarti digital juga ya Bapak? Ya. Tidak full, tapi karena memang pembelajaran di kami tidak bisa 100% digital ya, karena kemampuannya masing-masing, sementara targetnya sama, jadi pendekatannya tetap masing-masing, kesulitannya atau metode belajarnya tiap siswa pasti berbeda. Itu yang harus kami lakukan, kami ajarkan secara manual, hanya memang untuk pelaporan dan pencatatannya kami lakukan secara melalui database tadi. Oke, Bapak. Kemudian proses bisnis monitoring peserta Bapak. Maaf Bapak, pemberangkatan dan administrasi. Kalau terkait dengan mengelola administrasi keberangkatan peserta itu bagaimana Bapak? Terkait dengan visa, paspor, itu siapa yang bertanggung jawab? Untuk visa itu dari kami yang menguruskan, paspor juga kami sudah kerjasama, bahkan dari pihak imigrasi kami saat ini sudah tidak perlu datang ke imigrasi, melainkan pihak imigrasinya yang menyediakan kendaraan untuk dilayani di tempat. Oke Bapak, apakah JIS ini memiliki sistem digital untuk pelacakan dokumen peserta Bapak? Atau hanya menggunakan Google Form tadi? Pelacakan dalam bentuk apa ini maksudnya? Misalnya dengan pengumpulan dokumen peserta Bapak? Ya, pengumpulan dokumen ada beberapa yang sudah digital, ada yang beberapa yang masih manual. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya akan dialihkan ke teman saya Sally. Baik,
Di sini saya ingin bertanya, apakah pernah terjadi keterlambatan dalam proses administrasi keberangkatan peserta, Bapak? Keterlambatan Dalam proses em, administrasi keberangkatan. selama ini kalau proses administrasi lebih lebih teratur ya. Belum pernah ada kalau yang jadi di kami itu ada data yang harus sinkron, terutama nama, kemudian tempat, tanggal lahir, itu di semua dokumen itu harus sama. Nah, adanya database itu bisa mendeteksi jika ada nama yang mungkin di salah satu dokumennya ada yang berbeda, misalnya aktenya tertulis Muhammad tapi di KTP dan kakaknya ditulis M, itu perlu perbaikan KK dan KTP, itu bisa kami deteksi awal dan bisa dilakukan perbaikan secepatnya sehingga tidak mengganggu di proses administrasi. Gitu. Yang mungkin kalau keterlambatan, tapi bukan lebih ke keterlambatan sih. Misalnya ada penggantian calon, misalnya anaknya sakit atau terjadi sesuatu, misalnya kecelakaan yang tidak memungkinkan untuk berangkat, otomatis ada pengganti. Jika diperlukan pengganti, maka dokumennya akan terlambat. Itu sudah, kalau itu bukan, biasanya namanya bukan terlambat, tapi memang karena penggantian, terlambat karena penggantian, dan itu tidak termasuk terlambat. Baik, Bapak. Kalau dari sisi koordinasi sendiri, apakah ada tantangan komunikasi antara GIS dengan lembaga lain seperti instansi pemerintah atau mitra di Jepang, terutama terkait dokumen keberangkatan? Saat ini tidak ada, berangkatnya juga sesuai jadwal. Ya kadang-kadang ada seperti yang saya sampaikan gitu, misalnya dokumennya sama semua, tetapi tidak memenuhi kriteria penulisan dari imigrasi, itu juga kendala itu. Dokumennya sudah sama semua, misalnya contoh M titik dalam ketentuan penulisan administrasi di imigrasi itu tidak boleh ada titik, tapi di KK, KTP, ijazah, akte semuanya ada titiknya. Ini ya mungkin kendala cara administrasi berhubungan dengan imigrasi. Tuh. Atau namanya terlalu panjang sehingga melebihi yang diperbolehkan dari ketentuan yang diperbolehkan untuk penulisan paspor. Seingat saya ada 60 karakter kalau nggak salah itu. Itu juga kendala, penyesuaiannya agak repot yang seperti itu. Tapi saya lupa pastinya 60 karakter atau berapa. Saya ingat saya 60 karakter nama itu. Ya, silakan. Maaf. Baik, Bapak. Kalau untuk kesulitan dalam sinkron data gitu, apakah ada kesulitan dalam menynkronkan data antara sistem GIS dengan sistem yang digunakan oleh mitra di Jepang? Kalau mitra di Jepang tidak ada. Tidak ada. Yang saat ini sih
Saat ini tidak ya. Eh, hmm, Ketentuan ya biasanya sih ketentuan nama itu tadi yang biasanya apa eh, hmm, di Indonesia aturannya tiap ini jadi berbeda atau kadang orang tua mintanya MTT kayak gitu-gitu. Ketentuan yang di Jepang juga kadang ada yang MTT-nya enggak masalah gitu, tapi yang bermasalah di imigrasi Indonesianya itu yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian kalau yang dengan perusahaan sih eh, tidak, karena kami yang menyesuaikan dengan permintaan perusahaan dan permintaan itu kami minta dari awal. Baik, kalau dari JIS sendiri Bapak, apakah memiliki rencana untuk mengembangkan sistem pelacakan dokumen peserta secara online atau tidak? Pelacakan dokumen. Iya. Ini saya yang belum paham istilahnya pelacakan dokumen secara online, ini yang saya belum paham. Baik. Untuk sistem dari JIS sendiri ini, apakah sistem digitalnya kedepannya akan diintegrasikan dengan instansi pemerintah seperti pihak imigrasi atau Disnaker? Sepertinya tidak diintegrasikan, tetapi sistemnya berdiri sendiri. Hanya memang kami punya kewajiban melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi kalau di integrasi sistemnya sampai saat ini belum ada wacana ke arah situ, tapi kita menyediakan data yang dibutuhkan oleh Disnaker atau Kemenaker, dan juga apa namanya, kalau untuk imigrasi pasti juga punya ketentuan yang sesuai perundang-undangan di Indonesia ya. Itu yang mungkin akan, kalau diintegrasikan sepertinya belum ada wacana ke arah itu. Jadi lebih ke internal Indonesia, kemudian penyajian untuk Jepang, kemudian juga website untuk khalayak di Indonesia. Itu saja sih. Berarti tadi yang melakukan pelaporan itu peserta perusahaan Jepang atau dari pihak GIS-nya cabang di Jepang? Untuk yang di Jepang, administrasi di Jepang dilaksanakan oleh pihak di Jepang. Administrasi di Indonesia dilaksanakan penyesuaiannya oleh Indonesia, yang di Indonesia. Seperti itu, konsepnya seperti itu. Kalau untuk kendala komunikasinya Bapak, apakah ada kendala komunikasi lintas negara gitu dari segi bahasa, waktu, atau jaringannya? Di Indonesia kami kebetulan kalau yang komunikasi ke Jepang saya sepertinya tidak ada masalah. Email dua bahasa tidak masalah, jadi kami menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Jepang. Dari pihak sana juga menggunakan bahasa Indonesia dan Jepang, bisa keduanya bisa sama, bisa jalan, tidak ada masalah. Kecuali kalau nanti komunikasi dia dari pihak perusahaan, dari pihak JIK yang di Jepang dengan pihak perusahaan user yang di Jepang, itu ya, tentu saja pakai bahasanya Indonesia, bahasanya bahasa Jepang.
Oke, untuk sistem keamanan datanya, bagaimana sistem keamanan data dijaga selama pengiriman laporan digital tersebut? Em, aksesnya aksesnya hanya yang memiliki username dan password. Kemudian juga bisa dilihat siapa yang mengakses, siapa yang melakukan perubahan, jika ada butuh ada notifikasinya juga. Jadi selama ini karena penggunaannya lebih internal, jadi ya relatif aman lah, karena juga eh, ya saya bisa sampaikan relatif aman karena belum ada yang apa, belum ada yang ya apa, peretasan dan lain sebagainya belum. Semoga tidak ada. Kalau itu mungkin Nah, itu lebih teknisnya bagian IT ya sebenarnya ya, yang untuk keamanan data. Jadi kalau di kami sendiri yang di internalnya juga sebagai user secara keamanan data sepertinya sampai hari ini nggak ada masalah. nah, untuk koordinasi jika terjadi masalah atau pelanggaran selama peserta bekerja di Jepang, apakah pernah terjadi, Bapak? Dan cara penyelesaian masalahnya gimana ya? Koordinasi tentu saja iya, karena kami mungkin satu-satunya yang mengutamakan monitoring di Jepang, monitoring siswa, karena siswa itu kami sebutnya siswa karena mereka magang. Siswa kami yang di Jepang itu ada kunjungan maupun juga kunjungan bulanan, kemudian juga ada guru lokal, pembimbing lokal. Lokal di sini yang dimaksudkan adalah ada pembelajaran bahasa Jepang lanjutan pada saat mereka sudah bekerja di perusahaan, ada orang petugas cik tapi yang bahasanya itu yang lokal. Setiap minggu mereka akan kursus bersama itu ada. Jadi ya konsepnya seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Baik Pak, saya lanjut. Ini pertanyaannya tinggal dikit, jadi mohon bersabar sedikit ya Pak. Oke, siap. Ini kan GIS ini kan pemagangan siswa nggih Pak. Jadi itu setelah proses magang selesai, apakah alumni itu masih dipantau oleh PT ini atau tidak? Kalau alumni yang sudah pulang, jadi pada saat pada dasarnya jawabannya pada dasarnya dipantau, ada pemantauan juga, ada kami juga ada bagian pasca magang yang salah satu tugasnya adalah mencari memberikan kesempatan, mencari peluang ya untuk supaya yang sudah pulang dan di Indonesia ingin bekerja itu juga kami bisa memfasilitasi. Biasanya kami ada perusahaan Jepang yang di Indonesia itu banyak kebutuhan untuk yang tenaga yang bisa berbahasa Jepang. Ada itu
kami mengakomodir, walaupun juga tentu saja tidak bisa mengakomodir 100%. Kemudian juga tracing-nya tidak setiap waktu, tidak setiap bulan gitu, tidak. Jadi momentum saja. Jadi tidak ada kewajiban untuk kami untuk tracer anak-anak yang sudah pulang. Namun biasanya kami tahu anak-anak siswa itu bekerja di mana, kemudian statusnya apa, itu sudah tetap atau masih kontrak atau bagaimana, itu biasanya ada komunikasi di situ. Kalau tracer yang secara langsung update itu kami tidak, hanya kebanyakan tahu dari informasi. Berarti hanya informasi komunikasi aja ya Pak? Betul. Pencatatannya di database juga ada, tapi karena bukan core utama, tentu saja kalau komunikasi dengan 15.000 alumni itu juga cukup tim kami nggak akan cukup untuk mengakomodir itu gitu. Iya. Lalu ini Pak, berarti itu sehabis magang itu dapat sertifikat gitu ya Pak, pelatihan dari Jepang gitu? Betul, Dari ada sertifikat dari PT JIK, ada dari JIK Jepang, ada dari perusahaan, ada dari audit, ada sertifikat kemampuan, dan mungkin kalau anaknya selama di Jepang mengikuti sertifikasi bahasa, mereka bisa juga membawa sertifikat bahasa Jepang. Ya. Lalu bentar Pak. Ya. Ada kesulitan enggak Pak saat memantau alumni yang sudah bekerja itu? Di Indonesia? Iya. Iya, satu jumlahnya cukup banyak, tidak bisa mantau, tapi biasanya kalau sudah bekerja, kemudian mereka sudah settle, biasanya cenderung menetap. Itu yang tidak perlu pembaruan itu. Tapi kalau awal-awal itu masih pindah ganti apa gitu, itu kadang juga ada kesulitan ya di situ. Jadi memang karena tidak ada kewajiban ya, kami memang fokusnya untuk penyiapan. Oke. Lalu untuk menangani proses reintegrasi dan pendataan alumni di JAS itu oleh siapa Pak? Tim IT atau? Tidak, ada bagian pasca magang yang untuk pendataannya ya. Pendataannya itu ada bagian pasca magang. Pasca magang itu setelah mereka pulang, termasuk juga pencarian kesempatan untuk bekerja di Indonesia, kemudian juga untuk yang berangkat kembali itu biasanya pasca magang. Iya. Ini Pak, apakah JAS berencana mengembangkan program pembinaan karir alumni digital mungkin? Program pembinaan karir alumni secara digital. Iya. Pengembangan karir alumni itu yang saat ini kami masih melakukannya itu pada saat mereka telah pulang, kami ada pembekalan, mungkin sambil kami ada acara penyambutan, juga
ada pembekalan itu setiap bulan, karena setiap bulan ada kepulangan, kemudian penyerahan sertifikat, kemudian ada pembekalan, baik itu yang ingin bekerja. Kalau yang wirausaha biasanya kami ada sesekali ada tutor atau yang memberikan wawasan. Iya. Ini lanjut, tinggal sedikit. Apakah alumni sukses dapat dilibatkan sebagai mentor bagi peserta baru atau pembicara? Betul. Jadi biasanya kami libatkan saat ini yang di Surabaya kami ada yang separuh karyawan kami itu adalah alumni. Hampir separuh dari karyawan kami itu adalah alumni JIK. Tentu saja yang memenuhi kriteria. Jadi mereka terus kemudian yang punya bisnis kami juga kadang undang untuk baik itu online ya, seringnya online untuk memberikan mentoring gitu ya istilahnya. Iya. Jadi untuk portal alumni itu bersifat platform khusus gitu atau gimana, Pak? Platform digital khusus? Portal alumninya itu berdasarkan database tadi, kan otomatis ketika masa magangnya berakhir, statusnya akan auto jadi alumni. Kemudian sesekali kami minta update mereka dengan link dan lain sebagainya. Itu bisa. Kemudian juga yang kami selalu share di sosial media kami yang internal, biasanya WAG gitu, itu untuk yang kesempatan bekerja di Indonesia untuk alumni JIK gitu. Ya, kalau secara umum seperti itu gambarannya. Oke, mungkin itu saja Pak proses wawancara hari ini. Mungkin saya kembalikan pada Rosarinda untuk menutup proses wawancara malam ini. Baik Bapak, karena waktu telah menunjukkan pukul 9:30 dan sudah malam, sebelum saya menutup, apakah boleh untuk melakukan dokumentasi terlebih dahulu Bapak? Oke, sebentar. Saya ini agak gelap mungkin pencahayaannya kan. Iya Bapak. Oke, sebentar. Nah, ini ada lampu jalan. Oke. Baik Bapak, nanti saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Lagi gaya bebas Bapak bisa? Saya bebasin. Oke, 1, Oke. 3. Terima kasih Bapak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya dengan pertanyaan kami yang sangat-sangat banyak, telah menghabiskan waktu 2 jam, hampir 2 jam. Tidak apa-apa. Baik, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Maaf mengganggu waktunya juga.